Shalom, perkenalkan nama saya Tasya Amelia Tamba dari kelas 12 MIPA 2 SMA Katolik Cinta Kasih Kota Tebing Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video pembelajaran biologi mengenai mutasi yang dibimbing oleh Bapak R. Silalai. Selamat menyaksikan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi bahasan mutasi pada kelas 12 IPA. Kita akan masuk kepada materi. Tahukah kamu mengapa albino bisa terjadi? Berikut ada beberapa gambar yang menunjukkan hewan yang terkena albino dan manusia yang terkena albino juga. Lantas, mengapa albino ini bisa terjadi pada hewan maupun manusia? Kita akan bahas pada materi berikut ini. Mutasi. Kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan mutasi itu. Dan penjelasannya adalah sebagai berikut. Mutasi adalah perubahan pada struktur gen atau kromosom yang menyebabkan perubahan sifat permanen organisme. Nah, biasanya organisme yang mengalami mutasi itu dikenal dengan sebutan mutan. Mutasi dapat terjadi karena beberapa sebab, yaitu 1 biologi, 2 bahan kimia, dan 3 bahan fisika. Kita lanjut ke materi berikutnya. Macam-macam mutasi. Kita akan membahas macam-macam mutasi. Yang pertama, mutasi berdasarkan proses terjadinya, yaitu mutasi alamiah dan mutasi buatan. Ada juga mutasi yang berdasarkan tingkatannya atau jenisnya yang berdasarkan dari asalnya. Yang pertama, mutasi gen. Contohnya yaitu buta warna, hemofilia, albino, dan anemia atau sel sabit. Yang kedua, mutasi kromosom. Mutasi yang terjadi pada struktur atau jumlah kromosom di dalam nukleus. Contohnya bibit sumbing, sindrom Down, sindrom Klinefelter, sindrom Turner, kelebihan jari atau polidaktil. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu penyebab mutasi kromosom. Kita akan mengetahui penyebab mutasi kromosom dengan membahas materi berikut, yaitu yang pertama, perubahan struktur kromosom, yaitu jumlah gen dalam kromosom atau delegasi atau duplikasi. Yang kedua, lokasi gen dalam kromosom atau inversi dan translokasi. Yang kedua, perubahan jumlah kromosom, yaitu perubahan yang meliputi seperangkat genom atau eploidi. Yang kedua, perubahan yang meliputi jumlah kromosom dalam satu perangkat atau aneuploidi. Dan yang terakhir, perubahan yang meliputi fusi dan fisi dengan lengan kromosom. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu duplikasi. Duplikasi itu adalah penambahan gen dari kromosom homolog. Nah, apa yang dimaksud dengan itu? Ini adalah contoh dari duplikasi. Lanjut, kita akan membahas tentang delesi. Delesi itu adalah hilangnya nukleotida dari suatu gen dalam kromosom. Berikut adalah contoh gambar dari delesi. Teman-teman bisa memperhatikannya dengan seksama. Yang berikut, kita akan membahas materi yang baru, yaitu apa itu dengan inversi. Inversi adalah perubahan aturan gen dalam kromosom. Teman-teman bisa melihat contohnya pada gambar. Kita akan lanjut kepada topik yang baru, yaitu tentang translokasi. Apa itu translokasi? Translokasi adalah pertukaran gen dari satu kromosom ke kromosom lainnya. Nah, teman-teman bisa melihat contoh dari translokasi Respirock pada gambar. Yang berikut, apa itu eploidi? Monoploidi adalah tiap kromosom terdiri dari jumlah yang tunggal, atau kita sebut dengan N. Poliploidi, kromosom memiliki jumlah yang lebih dari 2 perangkat. Triploidi 3N, tetraploidi 4N, pentaploidi 5N, hexaploidi 6N, dan seterusnya. Aneuploidi adalah nullesomik, monosomik,
dan trisomi. Ada juga tetrasomi. Mengapa albino dapat terjadi? Apa kita sudah bisa menjawab? Tentunya kita sudah menemukan jawabannya, yaitu albino dapat terjadi karena pada organisme mutan tersebut terjadi mutasi pada gen yang mengatur warna kulit. Akibat mutasi gen tersebut, terjadi pengurangan pigmen melanin yang memberi warna pada kulit, rambut, dan mata. Sehingga kulit albino berwarna putih atau merah jambu, rambut berwarna putih, dan mata berwarna merah jambu. Cukup sekian video pembelajaran dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.